mengenaskan seorang ibu muda yang tinggal di RT 01 RW 02 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, alami kelumpuhan total sejak 9 bulan lalu. Kondisi ini dialaminya pasca menjalani operasi sesar untuk melahirkan anak keempatnya di RSUD Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi pada September 2024. Diduga korban alami tindakan malpraktik saat menjalani operasi. Inilah kondisi dari Ratih Rinada yang hanya bisa terbaring lemah alami kelumpuhan total sejak 9 bulan lalu. Kelumpuhan yang diderita Ratih diduga berawal saat dirinya menjalani operasi sesar untuk kelahiran anak keempatnya di RSUD pada tahun 2024. Saat dilakukan operasi sesar, bius yang diberikan oleh dokter diduga tidak bereaksi dan diduga kadaluarsa. Meski begitu, korban tetap dilakukan pembedahan perut menggunakan pisau bedah. Ratih pun berteriak histeris lantaran merasakan kesakitan yang luar biasa. Menurut Ratih, saat itu dirinya ternyata dioperasi dalam kondisi sadar, lantaran bius tidak bekerja. Pasca operasi tubuh Ratih kian melemah. Menurutnya dokter hanya menyebut sebagai efek obat bius, namun kondisi Ratih tak berubah hingga berbulan-bulan sampai saat ini, hingga akhirnya dirinya tidak bisa bergerak, bahkan untuk duduk dirinya kesulitan. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ratih kebingungan penyakit apa yang dideritanya dan apa penyebabnya. Pihak RSUD melalui dokter yang menanganinya selalu berubah dalam memberikan keterangan. Dirinya divonis berubah-ubah seperti dikatakan terkena TB tulang, terkadang ada saraf yang putus. Akan tetapi penyebab kelumpuhan dirinya tak kunjung diketahui. Pihak rumah sakit seolah tutup mata dan hanya melayani penanganan jika korban menelpon untuk kontrol tanpa ada penanganan khusus. Baik korban dan keluarga berharap bisa kembali pulih normal. Sebelumnya ini bisa jalan ya? Sebelumnya bisa jalan. Jadi pas hamil juga saya masih kerja. Jadi pas emang udah mau bulannya saya ambil cuti. Jadi memang nggak ada riwayat segala macam? Nggak ada riwayat apa-apa, nggak ada, normal semua. Terus bahkan saat itu ke rumah sakit juga jalan sendiri. Terus berarti operasi di RSUD? Operasi sesar lah gitu kan, karena mereka bilang udah langsung tindakan aja gitu. Akhirnya digantiin, nunggulah saya setengah jam langsung dibawa ke ruang operasi. Di hari yang sama ketika datang. Jadi saya datang 3:30, nunggu maghrib lah, pokoknya anak saya udah lahir. Itu katanya pas operasi Mbak itu dibius Sadar. cuma berasa sakit. Berasa. Berapa kali bius dari rumah sakit? Tapi tetap berasa. Berasa dua-duanya. Sakit sekali Mbak. Ya Allah, masih sadar Pak, dikenain pisau. Ya ampun. Berapa? Jadi bius pertama dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak, taunya mandible. Mbak Rati teriak tuh saat itu. Saya teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit dokter gitu kan. Dokternya cuma bilang angkat kakinya, seperti itu. Saya bilang kaki saya udah kesemutan dok, gitu kan. Taunya dibelek lagi lah sama dia kedua kali. Saya teriak lagi, ya Allah dokter, sakit dokter gitu kan. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Kita kan tanda kutip ya, soalnya saya masih sadar banget kan, saya nangis di situ kan. Nggak kebayang itu sakitnya Mbak. Iya, saya mikirnya udahlah mau mati deh, sakit banget kan Pak gitu kan. Lillahi ta'ala aja. Iya, akhirnya saya dibangunin lagi, duduk, itu disuntik lagi. Di bagian Belakang disuntik bius itu tulang. lagi. Tulang. Di bagian deket tulang ekor itu. Oh. Suntik biusnya. Di situ lagi akhirnya saya ditidurin lagi. Mungkin biusnya belum naik kali ya. Udah dibelek lagi sampai anak saya bener-bener nangis. Saya dengar anak saya nangis, baru saya pingsan. Saya pikir saya udah lewat gitu, udah nggak tahu deh. Nah, Sadar. kejadian lumpuh ini habis operasi itu langsung nggak bisa jalan? Langsung pulang dari rumah sakit itu langsung kayak bayi baru belajar jalan.
ditenteng gitu. Oh, udah Pas nggak bisa digerakin kaki. digerakin bisa, cuman berat banget Pak. Kita kan mikirnya oh masih efek operasi kali, bius gitu kan. Pas kontrol sesar operasiannya pun kita nanya ke dokternya pun sama jawabnya masih efek operasi. Padahal udah 1 minggu itu. Udah 1 minggu. Anak saya yang ketiga juga sesar kan, malah pulang sesar aja saya langsung naik motor, nggak ngerasain seperti ini gitu kan. Saya tungguin kok nggak ada perubahan, katanya efek operasi gitu kan. Akhirnya ya itu bulan Desember kita putusin buat balik lagi ke sana. Terus diagnosa dokter operasi. Apa waktu itu? Dibilangnya tulang belakang saya pada busuk, jadi harus diganti. Kalau enggak bisa jalan, harus pasang pen. Itu dokter yang sama saat operasi yang ngomong atau Beda. Udah beda lagi. Beda lagi. Saya ditaruh di bagian saraf. Oke. Itu. Jadi di situ ada 2 dokter. Dokter saraf sama dokter bedah. Dikasihnya. Kalau dokter bedah mungkin ngomongnya sama bapak langsung, nggak sama saya, gitu kan. Kalau yang dokter poli sarafnya udah almarhumah. Itu dia yang ngomong, ini hasil ini ronsennya, ini ya tulangnya pada busuk jadi harus pasang pen gitu. Jadi akhirnya pasang pen lah Ibu, Mbak nurut aja. Tadinya enggak. Awalnya ditolak. Awalnya ditolak sama bapak juga sama saya juga. Nah dokter bedahnya nyamperin bapak, ngomong kalau nggak dipasang pen anak bapak lumpuh total. Jadi kan takut dong, saya juga takut gitu kan. Ya ntar nggak bisa kerja lagi gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau dipasang pen panjang. Jadi yang Mbak rasain apa? Sebelum pasang pen dan setelah pasang pen ada perbedaannya? Malah tambah sakit pasang pen. Nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Berapa lama itu pen yang dipasang, berapa lama? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan, 4-5 bulan. Jadi sebelum pasang pen yang Mbak rasain pinggang ke bawah doang, nggak bisa jalan? Iya, sebelum pasang pen itu saya ke rumah sakit pun keluhannya cuman kaki. Setelah pasang pen apa Setelah pasang keluhannya? pen jadi begini, Suruh- sakit semua seluruh tubuh. Oh gitu. Sebelum pasang pen bisa duduk? Bisa, Bisa. Sekarang malah nggak bisa sama sekali. iya, Setelah pasang pen dan dicabut nggak bisa malah. enggak. Pas pasang pen awalnya masih bisa duduk, kesini sininya sakit, jadi cuman miring-miring aja gitu. Mbak, dari Mbak sendiri pernah nggak menanyakan ke pihak rumah sakit atau dokter kenapa saya jadi seperti ini? Nah itu dia, dokter yang bedahnya susah buat dikonsultasi seperti itu. Jadi dokternya ini kayak kemarin abis pasang pen saya, dia cuman operasi aja, yang kontrol bukan dia. Beda dokter lagi. Oh gitu. Jadi saya bingung nanyanya gitu. Harusnya kan dokter yang bersangkutan. Nah itu Dokter siapa? dokter Rudi. Dokter Rudi, Iya. dokter yang operasi Yang pasang pen. operasi. Dari awal tuh ya? Iya, pas kemarin cabut juga seperti itu. Dokter Rudi juga. Dokter Rudi juga. Dicabut pennya, besokannya yang kontrol bukan dia lagi. Dokter lain ketemu lagi. dokter lain lagi. Iya, makanya saya bingung mau nanyanya gitu. Mau konsultasinya, soalnya kan dia yang megang gitu kan maksudnya. Kalau kontrol dengan dokter yang kontrol ini apa? Bilangnya apa? Dibilangnya ya konsultasi sama dokter Rudi. Dilempar lagi begitu? Iya. Dilempar-lempar lah. Iya, makanya udah deh, udah janggal jadinya udah nggak jelas gitu kan. Udahlah Pak, nggak mau ke rumah sakit lagi, mikirnya gitu kan. Karena mulai sakit-sakit lagi kan, akhirnya dirawat lagi gitu. Dengan diagnosanya ya macem-macem, jadi tebak-tebakan. Pas lepas pen ini apa? Terus dari tindakan dari RSUD, Mbak sempat komplain ke RSUD atau gimana? Komplain gimana ya Pak? Ya itu karena kita nggak ketemu Pak Dokter Romi. Iya, Iya, nggak karena ketemu. mau ketemu dokter Rudi pun yang saya bilang susah. Penanganan gimana sekarang? Jadi Mbak ya, Penanganannya untuk pelayanan ambulan, untuk perawatan di sana ya alhamdulillah gitu. jadi Mbak rawat jalan aja, dikasih obat. Buat sebulan, ntar sebulan kontrol lagi gitu. Tapi kejelasan sakit apa? Enggak. Nggak ada. Paling cuman dibilangnya TB tulang. TB tulang. TB tulang diagnosanya ya. TB tulang
Saraf Malah putus di belakang. saraf kemarin MRI katanya di belakang sininya ada yang putus sarafnya, harus operasi lagi gitu. Iya. Tapi nggak ada rujukan kemana gitu, penanganan Nggak pernah apa ada. yang baru gitu. Enggak sih, Enggak ya. enggak, paling disuruh fisioterapi. Mm-mm. Pernah, Fisioterapi tapi pernah nyoba nggak dari mbaknya sendiri untuk minta pindah ke rumah sakit mana gitu? enggak berani. Oke. Habis takutnya ntar malah nggak diperhatiin lagi kan kalau kita minta begitu gitu, makanya ya udahlah terimain aja gitu. Malah sempet pas kemarin dirawat, yang tadinya kesana kaki saya nggak kenapa-napa, tahu-tahu gede banget kaki, dibilangnya gula. Aneh, diagnosa baru lagi. Iya, diagnosa baru, padahal obatnya nggak cocok, dibilangnya gula. Aduh, pengen jalan lagi, pengen sembuh. Karena Mbak atas kejadian ini kehilangan segalanya katanya, Kehilangan semua-muanya. nggak bisa kerja. Anak harus putus sekolah, kan jadinya Akibat kan kelumpuhan Suami? ini, udah nggak korban terpaksa nemenin, kehilangan kan pas dari pekerjaan Februari dan ngeliat ditinggal saya suami udah tanpa begini. kejelasan. Kehilangan Tinggalin. semua. Jadi kita Korban kehilangan terpaksa semua. tidak mampu menafkahi 4 anaknya dan harus bergantung pada orang tuanya yang hanya sebagai pengemudi ojek pangkalan. Korban pun menuntut keadilan atas derita yang dialaminya. Dirinya meminta pihak RSUD Ciasgullah Abdul Majid Kota Bekasi bisa terbuka dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dideritanya. Iya.